warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Natita Melia, mewakili mahasiswa atas nama Adim, Alvin Dwi Alvaris, Dianita Caturahma. Saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem deteksi spam, SMS atau email menggunakan machine learning. Di sini spam sendiri merupakan masalah utama dalam komunikasi digital, mengganggu pengguna dan menjadi sarana untuk serangan siber seperti phishing. Pengembangan sistem deteksi spam yang efektif sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Spam SMS atau email menjadi masalah yang semakin marak di era digital ini. Pesan-pesan spam tersebut tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat membawa potensi bahaya seperti penipuan, pencurian dana, dan penyebaran malware. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mendeteksi dan memfilter spam SMS atau email secara efektif. Salah satunya pendekatan yang umum digunakan adalah dengan membangun model klasifikasi menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada algoritma klasifikasi apa yang paling efektif untuk deteksi spam, SMS atau email. Dan yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan model klasifikasi untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan terhadap spam yang berkembang. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan privasi pengguna. Sistem deteksi spam yang efektif dapat melindungi pengguna dari penipuan phishing, malware, dan pencurian data. Dan yang kedua ada meningkatkan kualitas layanan. Pengurangan spam dapat meningkatkan kinerja sistem email dan SMS dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi komunikasi. Pengguna dapat menghemat waktu dan energi dengan tidak perlu membaca dan menanggapi pesan spam. Dan yang terakhir, keempat, mendukung industri. Sistem deteksi spam yang canggih dapat membantu bisnis dan organisasi untuk melindungi data mereka dan meningkatkan keamanan komunikasi mereka. Di sini ada batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada deteksi spam, SMS, email berbasis teks. Deteksi spam yang melibatkan gambar, audio, atau video tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Kita lanjut ke bab 2, ada pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model naive Bayes yang dilatih dengan data pra-promosisan menggunakan teknik NLP dapat mendeteksi spam dengan akurasi tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa teknik NLP dan machine learning efektif dalam mendeteksi spam. Implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan yang digunakan dapat diterapkan pada sistem deteksi spam yang lebih luas, meningkatkan keamanan komunikasi digital. Di sini ada efektivitas algoritma tergantung pada beberapa faktor seperti jenis dataset. Jenis data sendiri adalah algoritma tertentu mungkin lebih cocok untuk dataset yang lebih kecil atau lebih besar dengan pola spam yang lebih sederhana atau lebih kompleks. Yang kedua ada karakteristik spam. Algoritma yang lebih baik dalam menangani fitur teks tertentu seperti kata kunci, anagram, atau struktur kalimat mungkin lebih efektif dalam mendeteksi jenis spam tertentu. Dan yang ketiga ada sumber daya komputasi. Algoritma yang lebih kompleks mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan daya komputasi untuk dilatih dan dijalankan, yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam aplikasi real time. Ada juga beberapa algoritma yang umum digunakan dan terbukti efektif untuk deteksi spam, SMS, atau email. Yang pertama ada support vector machines atau SVM. Itu adalah algoritma klasifikasi yang kuat yang dapat memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda dengan menemukan hyperlink yang memaksimalkan margin antara kelas. Yang kedua ada random forest, adalah algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan terhadap overfitting. Dan yang terakhir ada deep learning atau deep learning menggunakan jaringan saraf neuron untuk mempelajari pola yang kompleks dalam data dan menghasilkan prediksi. Selanjutnya, cara mengoptimalkan model klasifikasi untuk deteksi spam, SMS, atau email melibatkan beberapa langkah.
Langkah yang pertama ada pemilihan fitur. Pilih fitur teks yang paling relevan dan informatif untuk klasifikasi spam. Teknik seperti TF-IDF, Break of Words, dan Ngram dapat digunakan untuk mempresentasikan teks sebagai vektor fitur. Yang kedua ada penyesuaian parameter. Sesuaikan parameter algoritma klasifikasi untuk mencapai keseimbangan optimal antara akurasi dan generalisasi. Teknik seperti cross validation dan grid search dapat digunakan untuk menemukan parameter optimal. Yang ketiga ada teknik ensemble learning. Gunakan untuk teknik ensemble learning seperti random forest atau AdaBoost untuk menggabungkan beberapa model klasifikasi dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang selanjutnya ada pembaruan model. Pembaruan model klasifikasi secara berkala dengan data spam terbaru untuk memastikan kinerja tetap optimal terhadap pola spam yang berkembang. Dan yang terakhir ada transfer learning, digunakan untuk model yang dilatih sebelumnya pada tugas serupa, misalnya klasifikasi teks sebagai titik awal untuk melatih model deteksi spam Anda. Ini ada praproses teks adalah peningkatan penting dalam mempersiapkan data untuk klasifikasi spam. Teknik praprosesan yang tepat akan tergantung pada karakteristik dataset dan algoritma klasifikasi yang digunakan. Sini ada bahasan fungsi code. Yang pertama adalah import dan setup awal. Remit Pandas NLTK digunakan untuk membuat aplikasi web dan melakukan pemesanan teks. NLTK digunakan untuk proses tokenisasi kata, penghapusan stop word, dan stemming, atau mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Yang kedua ada processing function atau transform text. Transform text mengambil teks input, melakukan lowercase, tokenisasi kata, menghapus karakter khusus, menghapus stop word atau kata bantu, dan melakukan stemming menggunakan porter streamer. Hasilnya adalah teks yang sudah diproses, pre-proses, siap untuk diproses lebih lanjut. Ada juga TF-IDF adalah model vectorizer TF-IDF yang telah ditrain sebelumnya dan disimpan dalam format pickle atau pickle digunakan untuk serialisasi objek Python. Ada model adalah klasifikasi atau mungkin model machine learning seperti naive Bayes, SVM, dan lain-lain. Dan yang juga telah ditrain dan disimpan dalam format pickle. Ada juga interface pengguna menggunakan Snake. Tampilan web dibuat dengan judul, deskripsi, dan area input teks. Ketika pengguna memasukkan teks dan menekan tombol prediksikan, itu akan terjadi teks input akan diproses menggunakan fungsi transform teks. Hasil teks yang sudah pre-proses akan diubah menggunakan TF-IDF transform untuk disesuaikan dengan format yang diterima oleh model. Lalu model akan memprediksikan apakah teks tersebut spam atau bukan dengan menggunakan model predict. Dan hasilnya, hasil prediksi tersebut akan ditampilkan pengguna menggunakan pesan error atau untuk spam atau pesan sukses bukan spam. Oke, di sini ada kesimpulannya. Simulator sendiri model deteksi spam yang dikembangkan menunjukkan akurasi 97% dalam mendeteksi pesan spam, menunjukkan bahwa integrasi machine learning dan NLP efektif untuk tugas ini. Sistem deteksi spam yang efektif dapat dikembangkan menggunakan machine learning dan NLP dengan hasil yang sangat baik dalam pengujian. Disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam serta mencoba algoritma machine learning lainnya untuk meningkatkan kinerja model. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P10 Sudah.